أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 267. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, maksudnya zakatkanlah, sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu, berupa harta, dan sebagian yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, berupa biji-bijian dan buah-buahan, dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk darinya, maksudnya dari yang disebutkan itu, lalu kamu keluarkan untuk zakat menjadi hal, dari domir yang terdapat pada lafaz tayammum, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, maksudnya yang jelek tadi, seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu, kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya, maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu, lagi Maha Terpuji pada setiap kondisi dan situasi. Ayat 268. Tafsirnya, setan menjanjikan kemiskinan bagimu artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat, maka hendaklah waspada dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, bersifat kikir dan menahan zakat, sedangkan Allah menjanjikan kepadamu, dengan mengeluarkan nafkah itu, keampunan darinya, terhadap dosa-dosamu, dan karunia, yakni rezeki sebagai penggantinya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui orang-orang yang suka mengeluarkan nafkah. Ayat 269. Tafsirnya, Allah memberikan hikmah artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi. Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran. Asalnya, huruf ta, diidghamkan pada huruf zal, hingga menjadi, yats zakaru, kecuali orang-orang berakal. Ayat 270. Tafsirnya, apa saja nafkah yang kamu keluarkan artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan, dan apa saja nazar yang kamu janjikan lalu kamu penuhi dengan tepat, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, lalu membalasnya dengan balasan sebaik-baiknya. Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu, yakni yang menahan zakat, dan tidak menepati nazar, atau memberikan nafkah bukan pada tempatnya, hanya untuk berbuat maksiat kepada Allah, tak akan mempunyai pembela yang akan melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 271. Tafsirnya, jika kamu menampakkan atau memperlihatkan kepada umum, sedekah-sedekah, yakni yang sunnah, maka itu baik sekali. Sebaliknya, jika kamu sembunyikan atau rahasiakan, dan kamu berikan kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagimu, daripada menampakkan dan memberikannya kepada orang-orang yang mampu. Adapun sedekah yang fardu, maka menamparkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk menghindarkan tuduhan yang bukan-bukan. Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin. Dan Allah akan menghapus, dibaca dengan huruf yak, dan huruf nun, serta memakai baris mati karena diatofkan pada lafaz fahuwa, dan dapat pula dengan baris depan karena kedudukannya sebagai mubtada. Daripadamu sebagian, lafaz min, untuk tab'id atau menunjukkan sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan artinya menyelami apa-apa yang tersembunyi. Tak ubahnya dengan yang tampak atau yang lahir, tidak satu pun yang menjadi rahasia baginya. Ayat 272. Tafsirnya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik, agar mereka masuk Islam, turunlah ayat, bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk maksudnya menjadikan manusia masuk Islam, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan belaka, tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang dikehendakinya untuk memperoleh petunjuk agar masuk Islam, dan apa saja yang baik yang kamu nafkahkan, maksudnya berupa harta, maka buat dirimu sendiri karena pahalanya untuk kamu, dan tidaklah kamu menafkahkan sesuatu melainkan karena mengharapkan keridhaan Allah, maksudnya pahalanya dan bukan karena yang lain seperti harta benda dunia. Kalimat ini kalimat berita, tetapi maksudnya adalah larangan, jadi berarti, dan janganlah kamu nafkahkan sesuatu dan seterusnya. Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan, niscaya akan diberikan kepadamu dengan secukupnya, artinya pahalanya, dan kamu tidaklah akan dirugikan, artinya jumlahnya tidak akan dikurangi sedikitpun. Kedua kalimat belakangan memperkuat yang pertama. Ayat 273. Tafsirnya, ialah bagi orang-orang fakir menjadi predikat atau kabar dari subjek atau mubtada yang dibuang yang diperkirakan berbunyi, sedekah itu untuk dan seterusnya, yang terikat di jalan Allah maksudnya yang menyediakan diri mereka untuk berjihad. Mereka itu ialah ahli sufi sebanyak 400 orang muhajirin yang menekuni Al-Quran dan menunggu kesempatan untuk pergi keluar bersama rombongan pasukan. Mereka tidak dapat berusaha, atau menjadi musafir, di muka bumi, untuk berdagang dan mencari penghidupan karena kesibukan mereka dalam perjuangan itu. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka, melihat keadaan lahiriah mereka kaya raya karena mereka memelihara diri dari meminta-minta, karena segan dan tak hendak menadahkan tangan mereka. Kamu mengenal mereka, hai para muhotob, dengan tanda-tanda atau ciri-ciri mereka, misalnya tawaduk atau rendah hati dan bekas-bekas keletihan. Mereka tak hendak meminta kepada orang-orang, sesuatu, dengan mendesak, artinya pada dasarnya mereka tak hendak meminta, hingga tidak mungkin pula akan mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan,
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Ayat 274. Tafsirnya, orang-orang yang menafkahkan harta mereka, baik malam maupun siang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Sadaqallahul azim.